Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Islam itu agama yang sangat memperhatikan manusia dan pri kemanusiaan. Namun akhir-akhir ini kaum orientalis barat dan juga pengikut-pengikutnya menuduh, membuat narasi-narasi bahwa Islam itu intoleran, Islam itu kejam, Islam itu radikal. Mari kita lihat di dalam sejarah. Dulu ketika kota Mekah ditaklukkan, jadi ketika kota Mekah ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, jadi kaum muslimin itu pada tanggal 10 Ramadan, di dalam riwayat itu dijelaskan bulan Ramadan tahun 8 Hijriah berangkat dari kota Madinah, lalu kemudian sampai di kota Mekah itu tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Dengan pasukan itu awalnya dari kota Mekah, dari Madinah itu 10.000, lalu kemudian transit bertambah, transit lagi bertambah, yang akhirnya ujungnya menjadi 12.000 orang dalam satu riwayat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ketika kemudian kota Mekah ditaklukkan, itu tidak banyak perlawanan karena kebetulan kaum musyrikin itu tergagap-gagap, tidak siap, sehingga ada perlawanan kecil yang tidak berarti sehingga mudah ditaklukkan. Kaum muslimin sedang subhanallah bahwa yang namanya perang, nah ini perang, ini kan Ukraina sama apa ini lagi perang? Rusia sama Ukraina. Nah, yang namanya perang itu ya perang. Dan saat itu hukum perangnya itu yang berlaku the winner take all. Artinya apa? Bahwa orang yang menang bisa merampas kekayaan dan aset dari orang-orang yang kalah perang. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, detik-detik ketika kota Mekah itu ditaklukkan, kaum kafir Quraisy itu sangat ketakutan. Nah, ketika sangat ketakutan, maka kemudian itu banyak di antara mereka itu berlari ke sana, lari ke sini mencari perlindungan. Wajar dan satu hal yang logis. Maka tatkala kemudian dia kalah, kemudian dia untuk menyelamatkan diri itu berlari ke sana, berlari ke sini, mencari tempat perlindungan dan mencari tempat yang aman. Nah, pada saat kaum kafir Quraisy itu ketakutan, maka kemudian Nabi bersabda, "Man dakhala daru Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin." Jadi man dakhala daru Abi Sufyan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tokoh kafir, dedengkotnya kafir, namun Islam sangat menghargai. Man dakhala daru Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abi Sufyan, maka dia akan aman. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Barang siapa yang menutup pintunya, menutup jendelanya, dan dia tetap tinggal di rumah, fahuwa amin, maka dia juga akan aman. Wa man dakhalal masjida, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, fahuwa amin, maka dia juga akan aman. Bayangkan, perang orang sudah kalah, namun diberi kesempatan oleh Nabi, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, yang menutup pintunya tidak keluar rumah aman, yang masuk ke dalam masjid aman. Nah, hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu sangat toleran, sehingga orang yang rumahnya dekat rumah Abu Sufyan
dia berlari masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Orang yang dekat rumahnya dengan Masjidil Haram, dia masuk ke Masjidil Haram. Dan orang yang jauh dari masjid dan jauh dari rumahnya Abu Sufyan, maka dia kemudian menutup pintunya sehingga semuanya aman. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, ketika mereka itu aman dalam keadaan sunyi, maka kemudian Nabi terlebih dahulu kemudian masuk ke dalam masjid, lalu kemudian Nabi melakukan tawaf. Dan Nabi kemudian bertawaf 7 kali putaran. Dan kemudian Nabi setelah berputar dalam tawaf itu 7 kali, kemudian Nabi menyaksikan bahwa di seputar Ka'bah itu ada 360 berhala. 360 berhala. Bayangkan. Apa enggak banyak itu. Sebab apa? Mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu punya sesembahan itu beda-beda. Kalau yang lagi mabuk cinta, itu patungnya beda. Karena mungkin mau supaya dicintai orang, lalu menghadap pada patung yang beda, berhala yang beda. Kalau yang lagi mau bertengkar, mau berantem, menghadap patung yang perkasa. Mereka beda-beda begitu. Nah, kemudian, ini datanya, dakhalan Nabi Makkah wa khalal Ka'bah salasami'ata sittuna nusuban. Ada 360 berhala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi satu patung demi satu patung ditunjuk. Dengan Nabi mengucapkan ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi Nabi mengucapkan ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dengan begitu, dengan izin Allah, patung itu tersungkur jatuh lalu pecah berkeping-keping. Satu demi satu patung sampai 360 habis semuanya. Tersungkur jatuh berkeping-keping tanpa disentuh. Ini namanya mukjizat atas izin Allah. Kalau ada wali yang begitu, itu namanya karomah. Tanpa menyentuh, orang bisa celaka. Inilah Islam. Inilah ilmu Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, karena itu apa? Orang-orang kafir Quraisy yang berada di dalam masjid ngeri, ketakutan. Andai saja Nabi menunjuk dirinya dengan membaca ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, maka orang itu akan jatuh tersungkur dan langsung KO. Mereka ciut. Nah, di sini dalam keadaan mereka itu ciut nyalinya dan mereka dalam keadaan ketakutan. Ini 360 berhalanya. Jadi patungnya itu seputaran. Dalam keadaan mereka itu ciut karena menyaksikan patung yang ditunjuk Nabi dengan membacakan ja'al haqq wa zaqal batil, itu jatuh tersungkur. Kemudian Nabi bertanya, madza tadunnuna anni fa'ilum bikum? Madza tadunnuna anni fa'ilum bikum? Saudaraku, wahai orang-orang kafir Quraisy, madza tadunnuna anni fa'ilum bikum? Menurut kalian, menurut perkiraan kalian, apa yang pantas aku lakukan, apa yang pantas aku timpakan kepada kalian? Karena dulu kalian selama 13 tahun ketika umat Islam masih sedikit, ketika umat Islam disebarkan di Mekah, kalian menyiksa, kalian menganiaya, dan bahkan kalian membunuh umat Islam. Dan bahkan ketika umat Islam akan hijrah ke Madinah,
semua hartanya dirampas dan rumahnya dirampas. Madza tadunnuna anni fa'ilun bikum? Apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Menurut kalian yang paling bagus apa? Wah, ini faqalu, orang-orang Quraisy itu mengatakan khairan akhun karim wa ibnu akhun karim. Yang baik-baik, akhun karim wa ibnu akhun karim. Engkau adalah orang mulia dan engkau adalah turunan orang-orang yang mulia. Wah, ini begitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, bebaslah kalian pergi karena kalian semuanya sudah aku bebaskan. Alhamdulillah. Itulah Islam. 13 tahun disiksa, 13 tahun dianiaya, 13 tahun dipersekusi, dirampas, dibunuh. Begitu menang perang, cuma mengatakan izhabu fa antum tulaqo. Pergilah kalian sudah aku bebaskan. Bayangkan Islam. Itulah Islam. Tapi kan sekarang kan orientalis barat menuduh Islam itu kejam. Islam itu intoleran. Islam itu mengajarkan ajaran kekerasan. Itu orientalis barat. Nah, di sini sih nggak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah,